cukup 5 menit. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kajian ya. Anda. Sebentar boleh saya panggil? Ya. Alhamdulillah, jangan lupa nyesungpingnya di mama di pasien Amto. Alhamdulillah. Ke? Manawi. Manawi bagi-bagi. Bagi nanya lu makan betul-betul mau warga. Ya, jangan lupa. Mau hilang berubah. Santri. Aduh, ya. Nanti ketiga ya Pak. Keempat. Kayak gimana waktu tadi? Apa itu panas kah? Panas. Oh iya, ditambahin. Ayo tadi, gula. Oh, nggak usah. Tas manis. Ini ada gula tiris. Oh, nggak mau gula. Sebenarnya salah wae. Alhamdulillah, tiris. Keempat ya? Cuma enggak. Tiris Pak Haji. Tiris. Curhat aja saya nggak kuat. Kemarin di harmoni pagi sampai sore. Alhamdulillah. Karena biasanya tidur hitam. Jadi agak saja. Di desa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada kinerja. Jadi kinerja sebuah institusi itu harus dibangun ya. Dibangun berdasarkan atau dibangun di strategi. Menggunakan strategi bagaimana caranya agar organisasi kita bisa maju.
ini adalah sebuah keniscayaan, artinya mau tidak mau harus apapun bentuk organisasi ya, termasuk rumah tangga kita juga harus maju. Kalau kita A, ya anak harus A aksen. Nah, kalau punya visi misi seperti itu, tentu kita ada upaya bagaimana untuk membangun sebuah organisasi ini. Ini saya kaji dari beberapa pendapat dan beberapa masukan, dan saya ini sampaikan juga di Uniga, antara lain di Fakultas Bu Dr. Hilda ya. Jadi saya sampaikan juga ke Bapak sekalian, untuk apa sih yang dibangun waktu itu dari semua sivitas yang ada di Fakultas Bu Dr. Hilda. Jadi untuk sebuah kinerja ini dulu pendidikan itu posternya penyandang kartos bangku sosial sebangsa, dan sampai sekarang badannya juga sama, termasuk yayasan itu badan nirlaba. Tetapi seiring dengan perjalanan pengetahuan, kemudian kajian dan peradaban manusia, organisasi itu tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang tanpa harus memperhatikan kos atau pembiayaan. Makanya di fakultas di program Bapak Ibu ada namanya mata kuliah manajemen pembiayaan. Jadi pembiayaan itu harus dimanage ya. Kenapa? Ya salah satunya bagaimana caranya pembiayaan itu bukan sebuah loss, tetapi harus menghasilkan sebuah outcome ya. Artinya sebuah cost itu tidak loss saja, tapi harus menghasilkan lagi. Nah, itu di dalam ekonomi namanya investasi atau saving, menabung ya. Jadi Bapak berpikir, Ibu berpikir, termasuk kita yang ada dalam pendidikan yang berpikir masalah bakti sosial nggak ada. Tapi caranya tentu pendidikan itu akan lebih bijak, lebih soft ya, lebih sopan bagaimana dalam pengelolaan pembiayaan ya. Kalau banyak sekali sekolah swasta itu cek sudah nama belum Pak menetapkan Bapak Ibu masuk sekolah kami TK 200 juta mohon gitu ya. Itu ada di Bandung banyak, salah satunya yayasan dulu saya tempat bekerja. Itu yang masuk SD berbondong-bondong sampai dites, masuk SMP berbondong-bondong sampai dites, masuk SMA dan seterusnya ya. Kenapa? Karena mereka berharap anak saya itu bisa mendapat pendidikan yang baik, bisa mendapat pengajaran lingkungan yang baik gitu ya. Nah, di Bandung ada beberapa sekolah negeri yang punya standar seperti itu. Ini saya sebutkan ya. Umumnya dari TK itu dia nggak berpikir 200 juta pek-pek. Pokoknya anak saya pagi saya antar, sore diambil, pulang dapat PR, hari itu ada perubahan yang terjadi. Kan namanya belajar itu sebuah proses perubahan. Dari yang nggak bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kemudian udah masuk kepada tingkat level TK, masuk ke SMP, jikir 500 juta, mau mereka. Karena setelah keluar SD, saya punya ini, anak saya bisa ini, bisa itu. Salah satunya punya bisa olimpiade, misalnya ya. Dia punya bisa gaul, bisa berpikiran, bisa menganalisis sebuah keadaan, apa jarak sesuai dengan CPL-nya. Berbeda dengan sekolah yang lain, yang nyantai aja. Ya. Tidak dievaluasi kinerja anak itu per hari enggak. Mereka kinerja kenapa udah bisa apa? Kamu coba ini, karena ibu bapaknya itu sibuk, ya cukup pakai uang. Masuk SMA sama dites. Masuk SMP sama dites. Sekian juta mau mereka. Kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka sudah membangun performanya dengan bagus, dengan baik.
Orang nggak mau, nggak berpikir lagi ratusan juta. Pokoknya anak saya yang saya sayangi memiliki kapasitas seperti ini. Satu sisi itu bagus. Satu sisi menurut saya orang pendidikan juga kurang. Kenapa? Dari pengalaman mereka sekolah masuk SMA, tujuannya mereka dari TK, SD, SMP itu mau masuk SMP yang bagus, negeri, kemudian SMA masuk swasta, masuk negeri. Ternyata mereka masuk negeri kaget, seminggu nangis sekolah. Kenapa nangis? Mau keluar. Pada orang berbondong-bondong ke sana. Se-Indonesia, Merdeka Jawa Barat, intinya sekolah yang terbagus SMA. Dari lulusan itu pasti masuknya perguruan tinggi negeri dan jalurnya ya, untuk ITB, Unpad, swastanya Parahyangan, luar kotanya UI dan sebagainya lah. Kenapa? Ternyata mereka tidak bisa menikmati proses belajar yang baik. Mama, WC-nya jelek, bau. Padahal tas saya. Mama, teman-temannya kok gitu sih? Mama, kok bu gurunya ngajarnya gitu? Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi anak tersebut. Bingung kan orang tuanya? Kenapa? Coba kamu lagi. Pulang seminggu nangis agak tes SMA. Saya mau ke air nggak bisa. Karena biasa bersih, wangi, bisa kok lagi sampai bersih, wangi. Datang ke negeri, saya ke negeri bangsa yang negeri, kalau kau dapatkan sudah optimal menurut sekolah negeri, tapi anak tuh nggak bisa. Jadi sekolah swasta itu memiliki performa yang berbeda dengan negeri. Kinerjanya pun berbeda. Bisa dipahami kalau sekolah negeri itu menghasilkan orang-orang yang excellent karena di dalamnya sudah excellent orangnya. Tapi enggak, ya kan? Sudah pilihan. Ya orang nggak pilihan akan masuk ke sana, gitu loh. Ya, ini sebuah anekdot, dilema ataupun memang itu realita. Saya sampaikan seperti itu ya. Sekarang di negeri yang bagus, ya pasti mereka sudah memang dari dulunya juga sudah bagus. Oh ini nggak didasarkan, maaf. Nah ini kenapa seperti ini? Kenapa swasta bisa menandingi melebihi negeri? Karena mereka memiliki visi misi dan berbagai strategi. Dia akan memiliki market sendiri. Ya, kalau punya market sendiri, sudah pasti strategi orangnya, SDM-nya, infrastrukturnya pun sendiri. Bu, gimana swasta bisa seperti ini? Ya bisa. Apa yang dibangunnya? Yaitu bagaimana si organisasi itu punya inovasi gitu. Kita dikatakan puntennya guru oke anu biasa melawat ke luar negeri cuma ke Jepang tahu di Jepang tinggal apa gitu ya. Gimana ya? Akhirnya mereka tidak membisniskan anak, tetapi dia meninggikan performance secara penampilan. Itu satu strategi. Setiap datang parkir disediakan. Mending milih dosen haluan daripada udah menang parkir. Ayo begitu tak? Cina bu, saya tadi direktur kan menang. Mobil saya naik parkir. Ini sudah ada sejarahnya. Terus di belakang Gusti saya direktur dan Tuhan. Pelayanan infrastruktur nomor 1. Masuk sudah ada sampah. Gak usah bawa makanan sama sampah ke kelas. Disampun sama bu. Didudukkan nyaman sekali. Jadi mereka pure tidak bersinggungan dengan hal infrastruktur yang mengganggu. Nyaman. Ya. Nah itu strategi swasta. Apa yang dibangun
tadi inovasi, si gurunya mau apa lagi? SD aja sudah disiapin les piano. Daripada les piano apa namanya? Nada sama rahang. Di situ udah salah. Siangnya, sholatnya sekarang sholat duha, ayo ustadznya disiapkan. Ya ustadznya Pak. Si anak itu orang tua tidak perlu mendidik gimana sholat duha, terkenal. Ya, belajar, istirahat sampai jam 4 itu full. Anak itu nyaman dari perutnya, rohaninya, jasmaninya begitu ya. Kantin sudah tersedia. Jadi orang tua itu nyaman-nyaman sekali begitu. Mengeluarkan 200 juta itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang diperoleh anaknya. Dan mereka tidak terganggu dengan telepon lah, siapkan supirnya lah, apanya lah, nggak usah begitu. Ya. Nah, ini satu strategi Pak. Bagaimana sekolah itu membangun sebuah entertainment. Jadi dia menjual sekolah kepada masyarakat. Nah, ini ya. Yang satu lagi bisa saja bukan menjual sekolah, tapi menjual infrastruktur atau menjual SDM yang ada di sekolah. Jadi sekolah tidak menyediakan sesuatu hal, tetapi orang-orang di dalamnya mencari untuk kepentingan masing-masing. Ya, jadi sekolah saya cuma bisa ngagaji bapak tiru. Upami badai 5, inovatif lah. Mangga. Yang penting mengajar bapak benar, ini benar aturan sekolah ini bapak jalankan. Siap. Bapak pulang jam 11, selanjutnya mangga. Badai ngajar di mana, badai ngabukan naon, tapi mohon maaf, aturan ngajar dan semua pekerjaan Bapak sebagai pendidik sejarah bisa. Atau diakumulasi, si dosen-dosen TU itu diakumulasi sama kita. Jadi manajemennya membangun, ya, cari proyekan, namanya proyekan atau apalah, kemudian diberikan pada dosennya, diberikan kepada TU-nya. Silakan disetting, distrategikan sehingga di luar pekerjaan Bapak yang rutin, Ibu, Bapak punya penghasilan. Ada ya Bu? Itu semua adalah entrepreneur Bu. Jadi tak mungkin kita tahu ya yayasan, bisnya yayasan mau menghasilkan kecil. Nanti kumai kalau orang gitu kan, jadi muridnya besar. Tapi orang naik ke SPP kan asalnya klise yang begitu ya. Nah jadi ini, jadi entrepreneur itu adalah jiwa yang ada di setiap manusia yang memiliki siap tahan banting, terima risiko, ya, punya target, ya, dan dia punya daya juangnya. Itu salah satunya sifat yang ada di entrepreneur. Jadi sekarang sudah mengarah ke sana Bu. Jangankan swasta, negeri pun seperti itu. Sekarang pemerintah pun seperti itu. Kenapa ditarget? BUMN harus gini, harus gini, harus gini. Sampai komisarisnya diganti-ganti. Tetap Garuda rugi, kurang bisa rugi wae. Padahal harus sudah memiliki profit. Udah harus nyumbang. Kalau Bapak Ibu belajar nanti penerimaan pengeluaran belanja negara itu ada poin untuk BUMN store ke negara. Untuk apa? Untuk kita semua. Nah jadi semua, bahkan negeri pun mohon maaf dari mulai RW, RT, RW, desa itu kan dia biayain Pak. Ya enggak? Ada yang mulai RW, Pak RW, baru gaji kan ya Pak? Ya, digaji. Pak, rumah RT RW ayah di rumah ibu dari kecil lebih kita ibu nikah. RT seumur hidup
Riuh terus. Soleh, digedor siang malam, khotbah, ngasih tahu ke masyarakat, bahkan sebenarnya duit, ngasih makan lah. Kan zaman ibu zaman bisa. Itu RT, bahasa ayo nama RT, tanda tangan, karena amplop pak, iya ya kas, pada atas ayah. Jadi bukan bakti sosial, itu pekerjaan pemerintah loh. Ya, sudah cenderung ke entertainment. Memang ini salah satu strategi yang bisa membangun bagaimana organisasi kita bisa maju. Ya, kan kita ditempa untuk inovatif, kreatif, acaranya yuk, agar di organisasi itu makan duit. Jadi kalau di pendidikan harus cari duit, bukan sesuatu yang larang, wajib bisa. Ya, bu pendidikan bagus lah. Enggak, tapi tong segala hayang, gitu ya. Sakit ayam tak mungkin. Orang kan berubah. Jadi harus seperti itu. Jadi orang-orang yang di dalam pendidikan pun harus memiliki entertainment. Ya. Kalau dulu saya waktu zaman masih muda disebutnya saya bukan yang bikin wae, bios lah. Tapi akhirnya benar oke itu kan bisa oleh kawan di cerita saya. Ya ibu dulu saya mau jadi tinggal ke Thailand, keburu mudahan ibunya sih cina buat pindah, terus kenapa? Ya sekarang nggak bisa, nah pimpinan baru, karena jiwanya kan berbeda. Bukan saya, karena saya suka banyak keinginan, jadi kudu kreatif gitunya. Kalau banyak kecuali mau kayaknya, ucap-ucap air lalut, sudah, wah, kira. Wah kaya di Hokcai. Wah semangat cek mahasiswa cek itu si bapak menilai di atas mantap gitu kan. Si bapak nggak bisa begitu untuk menarik bagaimana anak-anak itu bisa semangat, anak itu bisa menyampaikan kepada masyarakat, ibunya terutama bapaknya ya. Bagaimana ibu bapak mengajar di kelas, bagaimana sekolahnya itu perlakuannya sama dia. Itu disampaikan Pak. Makanya untuk mendapatkan brand image tadi, bagaimana dia sekolah terbagus di swasta, reksa berapa juta ditebak. Dulu saya S3 Pak di swasta, itu elejen masuk KTK. Bayangin, kami nggak ulang gitu, mau bisa kira, ya, karena yang masuknya juga, mohon maaf ya minimal ketua. Wakil gubernur ya apa ya kalau birokrat, kalau mereka pengusaha ya yang jadi atau pribumi yang loba duit jadi punya atmosfernya mereka nyaman ya. Nah jadi kalau mau jadi brand image Pak, kita harus dagang ya. Jadi sekolah dia perlu jualan, saya kan jualan Pak. Pasti Bapak Ibu tidak menyadari ya, kalau cara ngajar saya beda dengan yang lain. Ya, saya jualan. Kalau saya nggak pakai, mana pakai udah. Bagaimana orang itu bisa tertarik? Saya jual keluar begitu. Bun, dia punya apa? Kok perempuan mau di sana? Terus kenapa? Dia nyaman. Ya, kita harus menyampaikan bahwa organisasi kita itu bagus gitu. Kalau kita menyampaikan nggak bagus, sama dengan sudah nama boleh ngertiin waktu sabar ya nama istilah. Jadi mencari muka sendiri. Ya saya tetap cicipin ini yang banyak sekali orang-orang kita. Dahan dirinya tapi nyewa, saya tahu dirinya. Ada agama itu kayaknya Pak. Ya, saya mantap kalau malam apa? Masih ngomong ngawat saya. Kalau biasanya Pak suka kalau bapak bagus, yang lain Pak. Memberikan apresiasi itu kan di seorang guru itu wajib. Nah, dan personal selling. Selain kita menjual, kita juga harus menjadi ambasador organisasi gitu ya. Jadi kalau
kalau misalnya saya, Romo, mereka nggak seger aja di Unika teh. Saya boleh ke Unika. Bener ya, Unika bukan saya. Kayak itu nggak lama. Saya bilang gajinya, kan itu aja. Nggak berani saya nyampaikan gaji saya kan. Mohon maaf, karena itu secret. Saya tidak di Garut mah, duit 500, cobrok ya 500. Ayo, oh iya, bener dibunuh 500 rupiah. Di Bandung mah tas 5.000. Minimal 10.000 tilu. Iya kan? Tapi kan tas juga ada bumi di itu di gunung di Sirna Jaya. Ya pertama punya rumah di sana karena alamnya enak tapi siun. Yang kecobrok enak 500 rupiah. Sana bohong. Ini keabing-abing masih 500 rupiah. Enak. Dan sesuai untuk agung enak sebenarnya. Kok hanya 500 gitu. Kan aneh ya. Tapi itulah hidup. Jadi sebenarnya saya nyaman di Garut. Ya. Kenapa? Lingkungannya oke. Terus gimana? Ya di organisasi manapun bekerja pada ada aja nggak enak. Tapi dibanding-bandingin mulai itu baru tuh nama batu di mana ya tinggi bujuk mulai ya saya nyaman saja kok. Mau orang bilang apa peduli amat, penting saya bekerja dan saya menyampaikan saya nyaman di sini. Waktu saya profesor kaget, kenapa harus profesor Uniga? Emang Uniga teman-teman bukan profesor saja. Uniga kan perguruan tinggi tidak nggak kayak Unpad. Terus adanya profesor lagi bro. Terus kenapa nggak boleh saya jadi profesor? Ya, saya buktikan bahwa Uniga juga mampu mencetak profesor. Karena tidak semua orang punya grade, tujuan, goal yang sama. Dan saya bukan teman-teman itu udah jauh. Ya. Tapi kemana arah kita? Apa tujuan kita? Ya, ya saya seperti itulah ya. Saya kuliah saya walaupun Pak Rektor sibuk apa, senyum mas selalu ada. Saya setelah salaman apanya menyapa ya guys. Bro, balik deh pokok berhenti nyalaman ibu. Mana nama Bupati Pak Rektor sendiri. Nah, sudah tengok orang teh betulkan. Lain deh gue lagi sini. Ya lah kan. Hal yang seperti itu kan nyaman ya. Kayak tadi di gedor kita cabang wis. Membantu mantap dan mama dibikin berita. Dicari cuma tinggal ibu sendiri. Aduh alhamdulillah di sana yang mau disuruh. Mau ditawarkan kan ada. Kelihatan ada. Cuma Anda tidak ada sumbangsi ngantar ibu wanita. Ternyata si bapak di terbasok. Lebih dari basok. Jadi jangan sekali-kali saudara tidak jadi personal selling organisasi. Itu yang mematikan. Segimanapun besar organisasi kita, segimanapun bagusnya, kalau kita sendiri ngomongin organisasi sendiri, kacau itu. Ya, pegawai dirinya cari yang lebih. Keduanya saudara harus kayak saya nih. Seger aja ibu macet. Ya iya dong, ngajar yang guru gelis. Kajian panas diri sejuk. Oke. Usahakan bahwa saya memberi pelayanan pada bapak dan ibu sudah optimal begitu ya. Berjembukan dari toge, tapi saya sudah berusaha optimal. Suara saya baru bergetar jadi kuat-kuat. Karena saya kan memiliki Bu Mulyaning situ dosen pasca gini-gini. Oh iya Bu Mulyaning situ Uniga bisa bagi dengan Bu Mulyaning sih jadi suka Uniga. Kan itu personal selling. Maka organisasi itu punya. Jadi jangan berharap saya menang duit. Ya iyalah, saya Uniga. Ya kalau nggak ada Uniga, gimana? Uniga di mana? Di awal-awal? Ya enggak. Banyak dosen yang tidak menyadari begitu. Saya dapat ini, dapat hibah. Iya, rasanya digawe. Mulai Uniga nama mau diajukan Uniga. Saya mau jadi profesor, kalau Pak Rektor mau keken, mau jadi saya profesor, aja udah cukup. Jadi jangan berpikir saudara hidup sendiri di organisasi,
Banyaknya begitu orang. Ya, banyaknya begitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu ada di sebuah organisasi. Organisasi itu, ibu bapak, tidak pernah sempurna. Ini berarti dari organisasi ya Pak. Nah, ini organisasi. Berarti ya, organisasi itu macam-macam. Ada organisasi kesukuan, organisasi pokoknya kewilayahan atau kekeluargaan. Ini sifatnya biasanya tertutup. Ada organisasi yang semua terima, begitu ya. Ini sifatnya terbuka. Kalau ini kebaikannya, keputusan apa cepat. Kalau mau maju-maju ke semua. Karena satu visi misi, satu keluarga. Kalau ini pastinya memiliki nanti inovasi yang luas. Karena semua bergabung di sini dengan kepala yang berbeda. Plusnya. Ini minusnya. Hese berkembang. Namun cek si A, pionirnya A, jual A, gitu ya. Lama dia terbuka lomba tuh. Hese keputusan. Dia kalau ada cek si A, cek si B, aduh, sama-sama akhirnya ditampung berapa pikiran dia, gitu kan. Apalagi dia merasa aku lebih ini, aku lebih ini, aku lebih. Nah, dari ini terus nanti ada yang namanya ruang kosong. Nah, ingat ya Bapak Ibu, segimanapun kokohnya organisasi, pasti ada ruang kosong. Artinya, sekuat-kuatnya sebuah sistem, pasti bisa ditembus saya dengan saya. Jadi Bapak kalau mau cari link, mau gaul, santai aja, pasti ada bolong. Nah, ini adalah ilmu negotiation. Sekuat-kuatnya organisasi pasti aya wae jelema bisa ditembus. Sabinya organisasi pasti ada saja orang yang siap menerima. Jadi jangan khawatir kalau kita mau membangun sebuah link. Santai aja. Saya sudah rasakan, wah ini susah. Ini susah, ini bisa. Saya tahu aja. Coba lihat. OB mati bisa. OB asal kamu link kalau keluar gitu Pak. Jadi tidak ada, saya nggak bisa tembus organisasi. Tidak bisa, kudu bisa. Kenapa sih? Nah ini adalah ahli organisasi. Jadi sekuat-kuatnya tertutup, pasti ada ya pemikiran terbuka. Seribu-ribunya terbuka, ayah nu visi-misina sama dengan kita. Jadi jangan menganggap organisasi itu sempurna, tidak. Nah jadi sama organisasi kita pun sama. Ayah itu kan nama ayah lain, mengenai lagi jauh. Tapi karena sudah terikat dengan sebuah sistem, tidak bisa apa-apa. Ayah tak jelas wah karena dua ngobrol itu kan udah pesawat cas. Ini harus beda, ya. Kayak menambah itu organisasi. Jadi harus ada yang paling makanya yang ada yang disebut demokrasi daerah. Ya, ini yang bisa membangun pada bagaimana sebuah keputusan bisa masuk. Jadi pasti ini ada ruang kosong. Bapak pasti bisa. Sok, ayo wae selama. Ya, jadi ini satu teori dan memang nyatanya banyak yang saya coba tembus ke atas, kok bumur bisa sendiri. Nah, ada tekniknya. Karena kita negotiation. Ya. Nah ini, ini jadi yang harus dibangun itu tadi Pak, kita gimana jualan organisasi dan kita bagaimana menjadi figur, ikon dari organisasi itu. Jadi mereka menganggap oh unikatnya gini kia, contohnya gini mulai bisa hidup di dunia. Oh kia, gini Pak Asep Nur Rahman Jerman kia bisa kuliah kia.
Ya misalnya nggak saya. Kenapa saya kaya? Ya kaya. Pas. Masuk kan? Pas, biasanya cuma gini ya, pasar gimana? Ya, jadi bisa ternyata organisasi ini mewadahi kok kita. Kan kalau ngomong di Unida mah kieu, ya lihat emang gaya sabaraha ngomong Unida gitu aja. Ya, tetapi implementasinya kita seperti ini. Ya, itu ya. Saya kan termasuk dan image yang koksan gitu saya itu ya orang. Enggak kayak orang tapi lain kesopan sopan pakai etika ya. Tapi orang kok bisa sih? Di Uniga kan punten ya religi apa? Ya religi juga kalau orang paham mengerti tentang dua misi sama-sama satu visi kan bisa jalan. Ya, di politik gitu kan kami. Nah, jadi gimana? Apa yang harus kita bangun itu? Nah, institusi Uniga punten itu masih kena apa? Fakultas Pendidikan Keguruan Indonesia masih ya. Ini waktu itu jadi institusinya meninggal ya contohnya ya, atau pasca atau organisasi bapak itu sendiri sekolah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agen promosi yaitu dosen, mahasiswa dan alumni. Jadi dosen, mahasiswa dan alumni itu adalah tiang keberhasilan organisasi. Agus alumni peduli jangan. Dia yang akan menceritakan, Bu, dulu saya di kuliah di Unika gini loh. Punten ya, dia curhat sedikit, saya juga nanya. Anak saya punya pacar. Pacar, Pak, dan insya Allah di pendidikan, alhamdulillah. Dia itu di sekolahnya di Panasi, waktu SMK-nya. Punya teman orang Garut. Angkatan berapa ya? Pokoknya sekarang kan mungkin udah 6 tahun lulus ya. Terus tanya, kamu di Garut ya? Oh ini meninggal. Tahu nggak dosen meninggal sah? Yang saya tahu ada Prof Mulyadi. Oh gitu. Terus ngomong ke anak saya, si ibu meninggal terkena. Oh iya, tapi masa tahu? Mungkin apa? Adiknya, mungkin ibunya, mungkin alumnya nyeritain saya kan tenaga yang 6 tahun yang lalu Garut deh kan sana ya, saya tidak aja lagi di fakultas itu. Kenapa? Si ibu terus kamu orangnya kira-kira masih buat galak itu galak mah tegas, galak tegas satu sering beda. Ya, yang segala ngomongnya galak dengan naon. Terima apa adanya ya memang seperti itu. Cuma ya mudah-mudahan yang positif saja ya. Saya mau ngapain nih anak baturnya? Tidak ada gunanya. Tapi harus maju pada saat saudara dengan saya. Itu yang saya inginkan ya. Ya jadi harus ada agen promosi. Siapa saja kita semuanya di sini. Ya. Saya katakan bisa promosi. Ya saya kenal dengan promo. Oh dari mana Bapak? Kan ada desa mahasiswa pro, oh gitu, kan oh gitu, suka cerita. Jadi saya kesini, mana sih promo? Oh benar juga ya, oh gitu, malam anehnya yang gila. Ya saya promosi ya, harus cari mahasiswa gitu ya. Jadi walaupun saya dosen, posisinya harus jadi agen promosi. Tapi kalau ini tidak, dari mana mereka paham? Mereka tahu organisasi kita tuh bagus, organisasi kita itu season bergeningnya ada di level berapa. Kan itu bukan investasi, informasi buat kita untuk meningkatkan performance. Kalau ada masukan tak lambat, kecuali itu sopan, ada masukan nanya, baru mau bedog gitu, ngobrol. Mau atau saya metode menit kita tebuk, mau jangan gitu dong, ngomongin. Oh gitu, saya kurang apa? Oh iya nih, terima karena untuk kemajuan, ya. Nah jadi kalau sebuah organisasi sudah seperti itu, insya Allah, Bu, ya kepemimpinan berarti kan tadi kan dibagi kekuasaan, maka harus punya sifat independen. Membuat yayasan ada kesulitan masa gitu, di
pencet-pencet deh kalau olah liur ya. Memang standarnya segitu, udah sekian persen untuk operasional dosen, sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk lebihnya. Ya iyalah, menyesuaikan digawe lah. Bilang, terus siapa yang mendirikan dulu? Saya bilang gini, saya ke Uniga itu sudah Uniga gede. Saya tidak paham waktu Uniga detik. Kumaha perjuangan mereka. Ya. Kader fundingnya seperti nanti saya. Pokoknya saya udah kesini, udah gede ya, harus bersyukur lah, apapun terima, begitu ya. Saya juga sama, saya bikin usaha letik sekali jauh sama Omega. Sama, keringatnya kabujur-bujur tinggal waktu. Kadang-kadang saya nangis darah sama suami. Kumaha Pak ya, kumaha atuh bicaranya. Sok atuh yang bijaksana, udah panggil, kumaha. Kan mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam internal organisasi. Jadi kita harus mengerti historika dari lembaga tersebut. Ya. Ada datangan nyelamun muntong dirinya, saya gitu, gitunya. Nah tadi kata Bapak Bedu, kamu nampet, gitunya. Ya, aku sukanya atos, ya terima aja padanya. Ya, karena orang tuh bekerja macam-macam tujuannya ya. Bentar ngomong ke manijanya, sudah ngomong ke batu-batu mungkin. Melapak pasti antaranya. Ini mah akademisi, ya menurut pemikiran kita begitu karena kan contohnya seperti itu. Nah kalau udah jadi brand image, Pak, nanti kita dapat customer, bukan konsumen. Customer itu orang yang setia. Nah, saya udah cerita, aduh alhamdulillah, Bu, anak saya sekarang, aduh ibu ikut senang gimana juga? Besar dong, benar kuliah di sini tuh kepake. Nanti saya punya ponakan 2 lagi, saya suruh ke sini. Tak kudu keluar duit buat promosi. Ini yang dibutuhkan. Itu yang tadi kenapa dia sampai 200 juta KTK. Kali TK 200 juta ya, ini sahi banget kita sama mobilnya, tapi dia butuh itu gitu. Karena dapatnya eksploitasi dan diyakini hasil kerja kita, Pak sampai hasil kerja kita itu betul-betul modal ada hasilnya, ya. Karena ya tadi dinikmati oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh alumni, bahkan orang tua. Kadang-kadang kita kalau ada acara dibantu orang tua, dipilih orang tua yang mantan dosen, orang tua yang alumni, diberi penghargaan. Terima kasih, besok pisan pada sahabat begitu ya. Kenapa kita bikin silaturahmi yang begitu? Kan gak sulit. Nah itu artinya apa? Memilih, artinya memelihara maintenance tadi dari promosi. Nggak usah mahal. Atau jangan orang tua diundangnya kalau penentukan biaya wae tahu aku sekali-kali tuh aku pembarengan. Alhamdulillah, ya teh hasil kami, hasil anak-anak ibu juga. Ya, yuk kita makan. Wah, tahu harumnya bukan main itu. Bahkan atas alumni dosen, oke, umur tenang weh. Oke, abdi dipromosikan. Ayo tetangga, mana? Datang dari mana? Saya dari bapak ini. Oh, terima kasih. Terkudu kurang promosi. Si pensiunan dosen tanya informasi ke orang. Nah, ini adalah cara teknik independen yang bagus. Ibu bapak. Kok saya bisa begitu? Saya punya pengalaman. Hingga akhirnya orang datang dites ke orang. Kita butuh 5, yang datang 7, 2 keluar. Di situ nilai jual meningkat. No abus nambahan sakit mangga, saya pernah kurang. Aduh saya mau sih betul mau ngasih umur. Udah saya dapat lihat pimpinan pada jemur kayak dia kurang ibu. Udah aja ambil cepat izin jika dia pakai selesai izin bunda si mama. Boleh tuh, tapi nanti tambah ya uang ininya. Siap berapa ibu? Ya sebenarnya kan lumayan ya. Ya lebih nanti standar. Itu saya lakukan.
Kapan begitu kalau brand image kita sudah bagus? Itu bagus kalau bisa makin ada di sekolah, ayo mahal, jangan kerja sekolah dulu. Itu permainnya kos. Bagaimana pembiayaan itu bisa meningkatkan dan bagaimana kita bisa meningkatkan biaya. Ya, ini Bu, resep di jalan Kenang itu. Ya, saya pernah coba. Ya, akhirnya pada datang. Saya share ke perusahaan-perusahaan. Mangga, Yogi tenaga kerja, saya ini gratis, kamu pintar, sok milih. Ayat tambahan terkedah, mangga. Kenapa anak kita diterima kerja aja udah sebulan nilai plus lagi. Tapi dengan catatan, saya 3 bulan saya kontrol, kalau bapak tidak sesuai dengan janji, saya tarik anak saya. Pernah. Wah, pas itu saya kontrol. Ibu, kenapa? Katanya gajinya 5 juta, cuma 2 juta. Katanya begini segini. Baik, saya sampaikan. Bapak diundang kami atau kami akan datang dengan estimasi. Pak, kayak apa dan mengunjungi alumni. Saya setuju. Anak kita bilang, oh bagus tuh Coach. Oh bagus ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini buat kami. Kamu nggak bagus, performanya bagus ya. Tapi kenapa ya anak saya nggak bertanya bapak sebenarnya? Oh begitu, ya kan bisa berhubungan, komunikasi. Oke kan? Ya lepas enggak, kami bilang. Kalau sekiranya bapak tidak mampu, bapak tidak seperti itu, dia boleh sebelah ini. Kami sangat komitmen, saya berikan yang terbaik buat bapak, sesuai keinginan bapak. Tapi kenapa bapak menyalahi ini? Oh iya, kalau bapak tidak, ini pasti akan kasih. Silakan. Jadi jangan diputus dengan kamu. Kok anak saya mesti SD atau SD? Entah, di SD di mana? Bapak, sekali-kali dia ada undangan, ada acara, sok samping. Hari ini yang ada konsumsi sampai ada hasil. Itu udah ditakdir di dalam brand image itu sudah ada budget-budget. Bahkan kalau datang, Bu, saya mau bikin acara terus kemana? Hanya minta tempat, kenapa? Mau konsumsinya, acara brandnya apa? Alhamdulillah. Ada sering di lingkungan banyak kegiatan mahasiswa. Ada acara misalnya ini, sip. Anda datang ke sini kerjaan. Dan sekarang di kampus saya begitu di Tiga. Suruh anak bikin acara bakti sosial apa, dosen juga ikut ke luar tanah. Tidak boleh pinjam apapun ke kampus. Nah, sama pinjam Bu, 11 juta, 9 juta. Lebih pintar di orang mahasiswa, lulus semester 2. Jadi dibangun itu entrepreneur di jiwa anak-anak juga. Lain orang ajualnya tidak, tapi itu entrepreneur namanya apa? Bagaimana membangun bisnis di lingkungan kita sendiri. Nah ini saya cerita plan image-nya seperti itu ya. Nah jadi akhirnya apa Bu? Akhirnya masyarakat, pemerintah, juga luar negeri itu mengakui keberadaan kita. Ya kenapa? Orang tua promosi sendiri, alumni di perusahaan-perusahaan promosi sendiri. Kemudian pasti mereka lebih pintar lah, ada yang luar negeri apa dia promosi. Nah ini sebuah pengalaman dan saya sharekan itu. Jadi jangan khawatir, Ibu jangan beranggapan bahwa semuanya pada lembaga. Dan lembaga juga harus pintar menstrategik bagaimana mengelola unsur-unsur yang ada di ini menjadi penambahan biaya, menjadi mengurangi kos operasional kita gitu. Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena saya sudah mengalami. Nah, tunjukkan atas yayasan. Ya cuma capek, tapi kan ujung-ujungnya orang naik haji. Ih, dapat penghargaan, terima kasih sudah menjalankan ini. Kalau saya mau haji Pak, guru wajib. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita membangun brand image untuk meningkatkan atau mengurangi kos operasional lembaga atau organisasi. Saya melakukan bertonton sampai terkenal gitu ya, yang akhirnya
ujung-ujungnya ke keluarga, efeknya keluarga ibu ya. Itu anaknya bilang, sok ke sekolah, ke sekolah, sana lagi we. Jadi ibu direktur masif, tidak pedulurannya, persahabatan. Itu kalau nggak siapa? Bu, ini kita perlu ini, perlu BPJS pertama, perlu ini. Ibu punya saudara enggak? Masuk jadi senang kainnya jadi kayak di BPJS-nya. Garis itu alo ibu. Pertama BPJS keluar alo ibu. Aduh kayak. Tapi beda jauh Bibina. Itu mah anggun gitunya. Akhirnya tekeninnya sombongnya. Promosi. Selling, personal selling. Akhirnya apa? Lembaga terkenal. Tempat dia diluluskan terkenal. Mantannya diberi kosnya 8 juta setiap bulan. Mesti penghabisannya. Nah ini, ya alhamdulillah lah punya alumni. Alhamdulillah, sekolah jadi pulang, alhamdulillah. Sampai bagi sampai dalam Mimo, ini pokoknya di sekolah, kamu gitu keluarga Mimo ini ya banyaknya. Jadi mereka meminta orang spesial sama kita untuk pengembangan organisasi rumah, kan banyak diuntungkan. Sekolah juga menjadi promo. Oh ini sih ini yang BP sekretaris pertama direktur BPJS lulusan kami, wah terkenal. Sahabat bilang terkenalnya boleh ningsi. Tapi alumni organisasi dan standar lulusan kita memiliki nilai yang bagus. Gitu ya Bu ya. Jadi kenapa mereka percaya apa yang kita berikan, yang kita jalankan benar. Itu namanya jualan dan personal selling. Jadi kita harus menjadi asik ya ibu di belakang tidur. Balik apa? Mending tidur daripada liur nggak ada udah. Ya, saya juga kalau kuliah begitu Pak. Wajib dosen kuliah pas tanya, kamu tidur? Mantul. Si pelor mah. Pas dosen ngomong saya tidur. Sekarang saya di mobil gitu 5 menit suami di seberang kali karet. Jangan aja. Itu memang begitu karena malam saya udah nggak bisa tidur. Itulah terima aja Bu, nggak apa-apa Bu asal dengar mereka ujian. Jadi ini cycle benefit. Jadi keuntungan itu Bu pulang balik Bu. Nggak ada yang lain. Ke dosen, ke customer, ke lembaga, balik dari lembaga ke dosen, ke masyarakat ini Bu. Kenapa puntennya satu organisasi maju? Gitu. Kan Chinese gitu. Tidak membawa orang lain. Jualan nanti barang-barang bibina dan tipe hidungna, bibina, kalau udah datang malik tadinya. Kan untungnya buat mereka juga dibalik ini kemarin. Pulang balik. Hari ulang kan udah kalau mewah kan dulu teh. Mereka tidak mana nama keluarga digoreng. Aduh, Gusti, kayak gimana teh? Dibangun, makanya kalau saudara kita kaya benar itu berbahagia. Namun miskin ibu kan harus ibu berapa? Goreng nanya. Jadi ulang teh kalau saudara bisa ke yang lain. Nah ini brand image saya kawinkan dengan kearifan lokal. Ya Mbak ya, saya mempelajari gimana bisnis Cina itu seperti itu Mbak. Karena ada penelitian saya seperti itu. Ya, jadi apa? Humas. Jadi kita itu sebagai apa Bu humas tuh? Sebagai sales dari organisasi. Sebagai ikon contoh sebuah organisasi. Ya. Nah, kemudian biaya, apa biaya? Kenapa harus biaya? Karena kalau ibu tidak ada pelanggan, tidak ada murid, sedikit murid, ujung-ujungnya nanti kita akan mati. Mengapa biaya itu perlu dimanage? Kenapa biaya itu perlu diefisienkan? Karena kalau terlalu tinggi budget, cost ya rugi.
Kalau rugi, Bapak tidak dapat pelayanan yang baik. Bapak Ibu guru tidak dapat pelayanan baik, infrastruktur goreng, murid tidak nyaman, promosi ke orang jelek, ya. Nah, jadi sekolah itu harus nomor 1. Kedua, pelayanannya harus baik. Kalau tidak, nanti jumlah pelangganan tidak bertambah. Kemudian meningkatkan pendapatan tadi, image university atau sekolah bagus, daya saing jadi kuat, ya, karena alumninya bagus, lulusannya baik, minimal sopan. Sopan, agama halus, kan gitu. Baik sama orang tua, ya. Kemudian dia kerja di kantornya teh bukan troublemaker, ya. Nolongnya di kantor merayakan nabi, ya. Kayak bikin problem dia lulusan Uniga mah gak pernah jadi masalah. Pernah. Kalau ada institusi ini lulusannya pasti bagus, betul. Ya. Nah, itu jadi brand image kita, gitu ya. Kesejahteraan pegawai meningkat dan kerjasama panjang. Tadi akhirnya orang tua suka, ya. Datang lagi, ngasih lagi, link itu akan lebih murah dibandingkan kita cari mahasiswa baru. Capek omong, belum tentu pandai. Tapi kalau udah ada hubungan, kasih sayang, dia akan nyampein. Sana dia, 2 tahun lagi, sepupu saya masuk sini. Coba, ini setel tak? 2 tahunnya, kurang lagi segitu. Lumayan bisa habis kuota. Saya tinggal gitu aja. Kurang dosen dijual. Tadi bikin pelatihan di perusahaan, dia nilainya tambah buat dianya, dan dia ibu aja di mana, saya ngajar di sini. Ibu berhebat di sekolahnya bisa begini. Nah, itu bagaimana, kenapa kita perlu menangani biaya? Karena seperti ini ya, Kak. Nah, jadi gimana Bu karakter pembentukannya? Kita bikin sebuah pohon yang namanya Bu kepemimpinan tentang pohon pembentukan karakter strategik tadi, ya. Ini biasanya siapa yang pertama adalah leader, kata saya tadi, pimpinan. Jadi pimpinannya harus punya visi, misi, kan strategik ya Bu ya. Cara. Kemudian yang keduanya apa? Entrepreneur. Jadi si namanya tiang-tiang ranting-rantingnya itu entrepreneur, Pak. Ya. Makin banyak si OB-OG entrepreneur, karyawan entrepreneur, ya, tenaga kependidikan, kemudian juga dosennya atau gurunya entrepreneur. Boleh aja, cuma tadi profesional, artinya tugasnya tidak bisa diganti orang. Saya mau ngajar pelatihan, udah dia ngajarnya sama batu, temenang, saya nggak bisa. Berarti Bapak kalau tidak sanggup menangani. Sampai dulu. Kalau enggak, bikin jadwal sebagus mungkin. Bapak bisa jawab, mahasiswa tidak ditinggal. Profesional Bu. Kalau Bapak nggak kerja ya diberi duit sautik. Kalau Bapak kerja banyak, 3 kali lipat dikasih. Profesional. Jadi orang itu berlomba-lomba ingin gitu ya. Ngajar mah cuma lirikan mata saja. Gaji dosen mah lirikan mata aja. Kalau sana yang gede saya bisa ganti mobil. 3 bulan, 4 bulan bisa ganti mobil. Organisasi menang duit, ya, setoran dari kita. Teman-teman punya penghasilan, di tukang arsena, di tukang OB, nanti bayar dosen, tukang. Ada anak kandidatnya, nyelan cair. Yang nggak ngerti, mau. Kalau misalnya kita mau menjadi travel, ya jadi gaibna, ya tukang cari makan, telepon lagi, dengan pesawat mah, ya mobil langsung saja dosen. Kami jalankan luar negeri, pulang ke baru gak duit. Ya senangnya gak duit, kayak yayasan ngasih. Saya sudah coba. Senang orang muda pas semua. Berdepan ke Malaysia, sok nyari objek, cari yang ke Malaysia.
kayak pakai pesawat ini mah, pakai ini apa, karena kita biasa bawa mahasiswa kan, nabis mau kemana, ke Singapura, mau di dalam Bali, Jogja Bali, Bali Lombok, wah biasa kan, itu pakai travel, cetil meritil, tinggal calling hotel, calling ini, calling kepolisian, calling tiket ini, baheula teh internet mulu, kamu ayeuna WA. Lokasi map juga ayah. Nggak ada tuh yang sulit menurut saya. Tinggal ininya aja kita. Dan tadi pimpinannya mau support aja. Kalau pendidikan support bisa. Wah kayaknya promosi kali ini sok jadi ketua ini, sok jadi ketua ini sendiri. Ibu dia start di sekolah kan? Ada kalau stres, ada sehat deh. Wah kalau muda saya kejar itu kemana-mana. Ya. Ada semangat, mah ada makanya serumah semangatnya semangat. Kalau saya nggak ngajar semangat kalian, saya juga pergi. Ya. Jauh-jauh aja sebenarnya sampai deh. Bapak nggak dapat ilmu lagi, wah kasihan banget ya. Nah, jadi profesional harus tetap. Karena posisi kita sebagai dosen. Bapak proyek kami, Bapak ngajar. Aduh capek deh, jangan. Gak boleh. Kalau saya pimpinannya, cicing kamu di dia bisa ngajar bener. Gak lama. Kalau sudah bisa, boleh keluar. Belajar bersama Bapak ini sama Ibu. Itu nama-nama mereka. Ganti kita mereka yang maju. Jadi untuk hariwang ninggalin organisasi karena kita sudah membangun kader-kader kita. Ya alhamdulillah gitu karena pimpinan yang baik itu menciptakan kadernya jauh lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya kadernya jauh lebih baik, pengambek bersyukur. Kita merasa saingan, nggak boleh. Kayak saya itu sebenarnya sudah sepuh ya, harusnya sudah diam. Tapi alhamdulillah Darat masih membutuhkan saya juga berusaha. Kak Ambo alhamdulillah di Singapura di sekolah. Kan usia saya 56 tahun, pimpinannya di 19 tahun. Profesor Hatos dia sambil kan dengan atasannya. Saya kan udah berat kemudian kan selama saya bermanfaat Bapak Ibu mau dengan alhamdulillah. Ngomong hapunten kekirangannya. Jadi saya banyak yang tidak jelas, ya terutama emosi. Kalau terbiasa di ilmu, Pak. Nah, jadi apa? Yang bawahnya keilmuan. Karena kita backgroundnya pendidikan, ilmu yang kita jadikan tiangnya besar. Keilmuanlah yang membangun kita profesional. Keilmuanlah yang membangun kita menjadi pembisnis entrepreneur. Keilmuanlah yang membangun kita menjadi sebuah owner atau pimpinan leader yang bagus strategi. Jadi kalau tidak berdasarkan keilmuan hancur Bu. Berdasarkan mohon maaf ya kepentingan sesuatu, lain istilah itu nggak bagus. Berdasarkan dinasti. Dinasti dia profesional tenang saya setuju. Punten Pak. Saya banyak belajar dari organisasi keluarga. Saya ngawur suami kayaknya curhat luas pengalaman organisasi. Saya ngawur bertahun-tahun saya di swasta. Pensiun apa yang saya peroleh? Pasangan paling sertifikat penghargaan terima kasih. Apa buat anak saya? Mikir saya. Suami pensiun, dasarnya kolot. Puntennya ini mah organisasi Muslim. Saya di pluralisme, boleh pikiran lagi. China, Ambon, wah kerjanya Indonesia. Hati nurani, ceger. Makanya saya juga bantah kok di layar, karena saya udah makan minum Cina, minum Batak, Kalimantan, Ambon, saya makan semua. Bos-bos saya dulu, ya. Saya di sini nyaman. Nggak pernah dicarikan pas aku CS nggak? Oh gitu loh. Ibu saya bayar. Ayo mana sih? Ayo balikin tuh artinya. Nggak capek duit.
Ibu ibarat someannya tuh kayak pengkeraman. Alhamdulillah ya. Itu Pak Ibu, waduh berat. Terus saya belajar apa ya? Bapak berapa 5 tahun lagi. Kalau gitu saya berhenti. Saya berhenti Pak, sampai kaget semua. Buat kenapa berhenti dari emas? Kenapa? Pundi emas sendiri. Bapak bilang pundi emas karena gaji saya itu paling tinggi saja Pak. Kalau ngomong gaji. Karena saya minta ke yayasan, kalau kerja ini semua dosen ganti aturan sesuai negeri, ada rumah, ada etak memperjalankan dosen tepat. Kalau enggak, udah Bapak kan seperti itu. Karena main lagi nanya duit 200 juta itu TK, gila. Waktu itu saya aja S2, S3 itu gak segitu. Jadi kan dia ngambil uang dari masyarakat itu gimana? Apa namanya lamun keterlaluan ya gila gitu kan? TK 200 juta, kuliah orang S2 50 juta, coba bayangin. Obat jalan mahal, TK. Ada menurut saya pelayanannya biasa aja. Sekarang kayak tadi, jadi saya belajar. Wah kalau saya nggak kerja nanti mahal, udah kolot. Pak saya dipindah untuk temannya di sini. Adiknya Cepopong yang bawa saya di sini. Manja, saya pengennya terus bilang punten ya, cek saya. Kalian tapi kalau saya ke kemana di sekolah? Saya gini, kemana udah saya mau ulang. Saya belajar dari sekolah yang asalnya bidan, perawat, jadi perguruan besar. Saya belajar, terakhir saya belajar kuliah. Kok bisa besar sih? Gimana? Ini kan merger terbagus loh Pak. Di Unika itu berapa keluarga coba? Keren itu. Di Jawa Barat nggak ada tuh yang merger aman juga Unika. Makanya waktu itu datang yayasan saja Jawa Barat, Indonesia ingin lihat Unika itu digabung. Sekarang kan orang bermerger, si A, si B, sakit jadi gede, Unika matis bahulah gitu. Ini sekarang yang murah. Saya belajar, wah, sebenarnya kapal rumah, nggak tahu lah, kami omongin, akademis, bagaimana berjuangnya? Saya anak 2 awalnya dari beliau adalah anak ya Allah ya, mendampingi semua minggu kalau saya baca karirnya ya, tinggal belum saya jelaskan. Tapi kan saya bukan beliau juga ya. Saya tanya gimana ya, kok bisa hidup bareng anak aja? Saya tanya ya, ini oke. Saya berpikir ini bisa ini, saya makan cuma 2 AWW, rumah aja. Saya lihat mirisnya pendidikan kemarin ada internet, anak yang tidak terpantau itu, punten di daerah-daerah itu, mau SD, anak SD, kekerasan. Aduh, saya nggak mau anak cucu saya seperti itu. Dan nggak mau miskin itu dekat kekurangan. Jangan kalau miskin itu bersyukur ke Allah. Pada itu ujian. Saya pernah miskin ya, dulu juga saya sederhana, pensiunan pembantu. Di bahan di kota, kebayang kegaduhan di dia mah, lalu kebun acep pun di rumah ayam, dinding saja. Makan kan orang dimakannya. Tidak ada hidroponik, bagaimana ayamnya yang ngasih kacang kuku jadi toge belajar di STT-nya. Jadi seperti apa? Bagaimana saya ngomong? Akhirnya saya jual anak saya. Saya punya aset sedikit, bapak punya aset dari kamu dokter mau? Ibu nggak mau dokter di kampung. Siapa yang mau ini untuk anak muda? Kamu di adik kamu nih. Besok kamu mau jadi apoteker? Karena klinik mana uang apoteker sampai jempol. Apoteker dokter nanti hasilkan obat. Mereka batu untuk. Saya mau enak-enakan asal lebih babalong. Ini jadi wisata. Saminggu mau abdi di itu mau keluar atas. Ayah lamun, ayah bayam, ayah kampung, ayah kacang panjang. Dia bingung tak terkeluarkan duit cengeng bawa ayah. Paling gak bisa, nyegas. Uya, tapi dia sudah ada mobil bisa
biasa jadi kadang mau ya. Saya gitu sampai wah haji meni rajin. Kita geus gandut, namun enggak. Ayeuna alhamdulillah. Nyadap jelung, nyadap mate kudu teh. Mangka, nyadap lain sombongnya. Nyadap jambu. Teu mesen buah. Canda kagarut. Malam we tukang buat geus aya menang buah. Nikmat Allah. Nah, kalau kita cuma mansap ke, hayang eta sampung cancung ambil ke, bukan dia lantai, pupuskan nikmat pisan dia gula rentet, gula mesewati. Subhanallah, saya sakit ini, ya Allah, tapi nggak banyak, saya nggak besar kecil. Anak saya lihat anak bisa antar hijau, duit menang, pelayanan sawakinya, dan gak tadi iman. Saya nggak mau kamu kayak si ibu terlalu berdosa di atas si bapak. Dia nggak duit di bawah. Karena makan, karena nggak duit kamu nitipin di eyang sebenarnya. Dan ibu kudu rampas suku isu-isu atau si bapak pagi-pagi negeri tengah terken orang. Jangan kamu jangan begitu. Saya siapkan. Coba. Kami mau begini aku bayar. Nanti bukan orang kaya kalau ini kan. Menurut Garut dan ayahnya hari itu luar biasa. Tapi kenapa nggak bisa? Saya ayahnya bisa jadi profesor. Saya dosen swasta. Notabene punten. Suasana keterbatasan dia. Saya minta jurnal ke Palektor, cek Palektor jurnalnya. Pokoknya bisa ngambil aku sendiri oke. Kerangan ya. Karena nggak mungkin kita daripada patung-patung dan pola-pola ngetadwin dan jurnal Palektor sendiri kurang campur gitu. Ya sudah, kondisinya duit ikutin. Karena di mana kita hidup di sana kita harus mengikuti kondisi. Itu yang mau saya nyaman-nyaman aja sih. Ya, karena kaget kok baru punya bapak, saya juga kaget kok saya bisa jadi profesor gitu. Ya kalau nggak diizinkan sama Palektor nggak mungkin saya jadi. Nggak bu, sok saya izinkan. Palektor saya sudah siap, sok nggak siap. Mantan kapitalis naon, sok nggak, ayo naon berapa? Biar sudah bisa latihan, nggak, ayo nak kene sontak. Canda, itu sontak yang luar biasa. Ya. Jadi seseorang itu bagaimana membangun keilmuan itu bisa menjadi sebuah pohon yang menghasilkan gitu. Kalau putar saya jadi profesor, bisa S2 berbuah lagi lah si pohon. S2 yang tambah lagi lah. Apa payungnya? Keilmuan. Kan macam-macamnya. Kalau ibu makan ilmunya ya ilmu administrasi juga keilmuan. Kanaragan, kebatinan, ilmuwan itu luar biasa. Salah satunya ikhlas, saya berapa ikhlas kalima. Tidak mungkin Tuhan memberikan kita di sekarang bukan takdir kita. Itu aja saya. Kulak, jangan. Saya ingin di perguruan tinggi di Bandung mau gede, kayak kamu jauh-jauh ke Garut. Lain-lain apa di mereka banget. Bagaimana kita ngomong kalau mana yang di dia? Ya saya kenal dengan Beliga, Rompong itu selesai. Kalau gitu ininya saya hidup kudu ada satu dasar. Ingat saya dulu, satu dasar. Jangan seremonial aja, tapi harus diimplementasikan dalam hati nurani. Udah munafik ya. Mau diomongkan ya dijalankan, mau dipikirkan ya diomongkan, mau dipikirkan mau diomongkan jauh bisa. Kok mau kelakuan jadi kan aneh. Ya kita saya dulu, saya mikir saya kenapa ya kalau saya juga sama seperti ibu ya, ngomong belajar di dosen seperti siapa sih, belum ada Facebook belum mah, rekanan saya punya dosen ini loh, bisa ya ini orang ini, begitu ya akhirnya sama bahasa takdir dan rezeki saja. Nah ini Pak, jadi membentuk karakter strategik itu harus dibangun dari keilmuan, ya. Dan tata oleh pimpinan di atas. Bagaimana kita memiliki jiwa entertainment? Dia ngomong yayasan Oposi, dosen, Bu, Ibu jadi ketua ini. Ini berarti
Nggak mungkin pimpinan nyuruh kalau kita tidak punya kemampuan, gitu aja. Kan orangnya mereka bangun imam, nggak mungkin kan orang ada-adanya atau dari satu kang ayo nyen apa nyen jendela kan nggak mungkin. Jadi pimpinan itu sudah memiliki sebuah konsep strategi visi misi bagaimana membangun organisasi ini. Tinggal profesional aja tempatkan di sini. Ibu mau di daerah kering, itu mah daerah basah. Ya ibu mau punya di daerah kering kok. Kalau di sini pergi basah kacau nanti ya, air malah. Jadi jangan bilang ini si angka satu lain istilah, jangan. Yang saya rasakan tidak begitu. Nah, saya rasakan. Jadi kalau itu mah suudon. Kalau kita sudah negatif thinking, tidak positive thinking, kerja apapun tidak akan bagus. Bapak Ibu sekalian. Yang boleh cek agama mah begitu ikhlas tehnya. Ikhlas, perbukaan ikhlas sejauh mana masih ikhlas saya tidak paham. Kalau saya sih jalan saja. Ya. Nah, kemudian udah habis belum Bu? Masih banyak Bu. Waduh, masih banyak nih. Nah, 8 menit. Oke. 8 menit pas kedap deui kan. Masih gini rusak. Bohong. Masih kena Ya. bobot Bu. Jadi inilah tadi ciri-ciri seorang entrepreneur teh Bapak harus bersikap tadi dan berpikir optimis. Tong sedih, can beres. Bu, saya hanya disalin Pak. Kamu jelek, nggak boleh. Orang kan proses Bu. Pastilah. Mau mislet, lamun orang komo jadi hati oke, pikiran jalan ya sudah jalan aja. Selesai gitu sih. Kemudian berpikiran terbuka tadi ya, terima kritikan saran. Selalu fokus dalam satu bidang, mampu menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah ketong, tapi kalau masalah yang kumaha, coba sendiri. Kalau kita coba sendiri, walaupun hasilnya satu, ada itu ilmu orang. Lamun orang di belet 7, nu batur ilmu batur. Beda cara mengatasinya, beda cara menjalankannya, beda hasil. Ya. Kemudian berani mengambil resiko. Di mana-mana Bu tidak ada hidup tidak beresiko. Ya ada. Terima cuman kita harus meminimalis resiko. Mampu menciptakan peluang bisnis tadi. Wah, misalnya iya Pak Asep mah orangnya pintar bisnis, saya jagoin. Nah, Pak Asep menang, saya menang. Kena naon, gua asal kahati we. Saya mah senang digawekeun banyak. Asal kahati gitu. Ya, maaf ya. Jadi ibu dibawa oleh saya untuk bagaimana dengan duit bios ya. Karena manajemen pembiayaan Bu. Dan itu saya jalankan dan kajian ya. Jadi si contoh entrepreneur itu ada yang namanya adventure, yaitu baru istilahnya mungkin baru ya. Contohnya entrepreneur dalam bahasa Indonesia ia memiliki arti yang sama dengan seniman. Jadi ayah orang punya duit tinu seni. Nah itu namanya arts. Kemudian sociopreneur yaitu yang keuntungannya dari kegiatan sosial. LSM naon teh Bu? Pelatihan itu teh entrepreneur Bu. Jangan tahu bohong ya ini bisnis bohong. Terus ekopreneur yaitu orang yang bergerak dalam bidang bisnis dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan. Ibu pada di mana? Kalau saya tadi jualan itu sosio, jualan dosen ya, jualan mahasiswa, itu kan saya tadi jualan mahasiswa. Bagaimana saya memilih maintenance, mengurangi biaya promosi. Ya. Nah, kemudian food entrepreneur itu yang digemari atau ini tentang profesi setiap tahunnya masih ini tentang makanan. Ya, biasa di Indonesia mah paling banyak nih makanan ya, saya nggak ngerti. Emang orang mah orang konsumen, bukan produksi tapi konsumen. Nah ini contoh ciri-ciri seorang chef. Boleh Bu, Ibu jualan boleh. Malah saya berpikir, saya kemarin ada apotek, ada toko, namun jual naon ya toko. Karena karyawan kan saya perlu karyawan baru. Di mana duitnya?
kudu mencari lagi. Akhirnya saya udah toko ngahulung apa yang bisa tahan lama, yang tidak. Akhirnya saya apa toko pernak-pernik, aksesoris dan kosmetik. Kenapa sih? Karena saya sering main banyak aksesoris itu tahan lama dan bagus, murah dan dijual bisa mahal. Kosmetik sekarang banyak ya di online. Kosmetik 3.000-an bisa 5.000, wah keren. Nah, kosmetik itu kan bukan dasarnya, kalau dasarnya pasti harus yang pernak-pernik. Misalnya kita ada nikahan apa, sampai saya ngejajaki untung tuh ayah mau 1.000 700 kali wali 1.000, wah lumayan. Nggak busuk ya antar kalian ada makanan. Karena saya tidak memilih barang ya, paling beli pembukuanan. Saya coba itu di setelah, jadi lumayan ada pengalaman baru, malah toko-toko kumaha gitu, beda ya jeung malah sekolah. Jadi saya jawabin beda jeung malah wisata, beda jeung malah klinik, beda jeung malah apa. Beda. Pembukuannya juga, pembukuannya beda. Jadi coba aja Bu, kamu juga. Sebulan kenging 1 juta, net lumayan. Apa pertama Bu? Kamu itu anak dikasih makan apa? Ilmu cina, susuna ilmu makanan aja. Siap beli toko. Jadi budaknya beli kamu lah minyak. Kamu malah beli keluarga baik ya. Sambil 3 kali minyak lumayan untungnya daripada ke Alfa. Ya. Dan uangnya dari siapa? Anak saya, karyawan saya. Dibalikin deh jangan gaji. Gaji abi tetap karena kamu gaji karyawannya di mana? Ini salah satu saya sedang mencoba itu. Saya selalu bisa tahan lama, nggak perlu kemana-mana. Kalau makanan saya nggak sanggup, sanggupnya makan tapi buat nggak bisa. Kelemahan saya itu kelemahan saya di situ. Kalau yang lain, kalau buat biasanya nyemplung-nyemplungnya kadang-kadang hukum. Ini gimana Pak perilakunya? Perilaku strategiknya yaitu ibu bapak harus menggunakan visionernya. Kemudian kedua, ibu cerdas Mak. Jadi mereka tetap saya sampai mikir. Terus iya saya misi kosmetik, saya udah dari hubungan dengan kosmetik vendor. Saya udah hubungan dengan pernak-pernik yang jualan begitu. Kan saya nggak usah nyari santai datang. Tapi apa aja yang bisa terjual sebenarnya? Masyarakat di sini apa aja Pak yang umumnya beli? Ini juga semua. Udah mulai saya menata itu ya. Lama mahal, tahu? Kalau marketnya rendah. Jadi berbagi peran tadi. Jadi di organisasi itu tadi makanya ada tukang dagangnya, ada pembukuannya. Kalau oleh sendiri nggak mungkin. Ada yang melayaninya. Ayah yang beberapa dah gerak terapi. Aduh ibu, ini izin ada ibu kasarnya. Bias Bu, ini barangkali orang yang barangkali suka bahwa kita itu betul-betul memilih jualan terbaik. Ya sebenarnya apa ini itu barangkali. Ya, kan masalah nanti. Mau pakai kotor, nggak mau mereka beli ya Bu ya. Nah itu, jadi bagaimana kita coba orang yang ada dimanfaatkan digantian. Kalau minggunya abdi menunggu toko, karyawan libur, iya setelah profesor, apalagi tanda sawahnya yang pernah. Bu profesor bukan ada meser naon, meser gula, meser anting, kapoten. Apa sih pemirsa? Ibu sangat tenang sih artinya saya gerak pintu. Kok ini nggak kasabelah? Tidak pintu. Dagang Pak. Tapi kan nggak enak dagang. Apa-apa, meni segala di darat biar lumayan. Peluang bisnis ada banyak. Ya. Nah, jadi memiliki kemampuan bergerak, pemangku kepentingan yang bersedia membagi peran selaras dengan posisi dan kapasitasnya. Ya. Karyawan libur kamunya 2 sekali itu libur itu bagian saya. Tapi harus ada libur kalau saya nggak bisa kerja. Nah ini jadi harus punya mata Pak. Owner tuh harus kemana pimpinan dia. Bukan mana ya kan? Orangnya level 2 naik Kak. Level 1 kumaha cara. Itu siapa Bu? Pimpinan yang berpikir.
Karyawan kan nungguan tanggal sakit gaji, ngapain narima besar, narima. Dia nggak berpikir bagaimana pesaing, bagaimana modal kita harus bertambah, bagaimana keuntungannya itu harus jadi gaji kamu. Kan nggak berpikir, yang penting mah tiap bulan kena di atas kan begitu. Jadi kita sebagai pimpinan yang berpikir ke depan, ya. Jadi harus perilaku kita seperti ini strateginya, ya. Nah, tuh. Jadi ini dijadikan sebuah strategi. Visi, cerdas, kemudian juga pernah berbagi sistem. Ya, kalau nggak gini masalah jalan. Iya kan, pimpinan yang nggak punya visi saya namanya. Pernah nanti benar-benar tadi jalankan nggak benar. Kemudian yang ketiga apa strategi kita? Nah, jalan berliku menuju kinerja. Bu, peran kaum muda intelektual untuk pimpinan. Jadi jangan kaget, Bapak Ibu orang muda udah jadi pimpinan. Saya bukan kerwae. Tolong kolot-kolot masih kayak mikir, saya berhenti kan. Tapi dah tuntutan kebutuhan harus berpikir sayang peluang bisnis, ya. Jadi berikan karena kaya Pak, karena mereka ada di zamannya, ya. Nah ada game tuh begitu, saya aja kamu saya gawe teh, terus 5 kali nggak sama, ya. Tengah diwae yang menerangkan saya dengan sistem berbeda, ya. Kalau aplikatif maksudnya pakai aplikasi, dia saya bukan aplikasi teh manual lah, gitu ya. Jadi game itu kadang-kadang membuat pekerjaan kita itu lelet, lambat. Nah jadi visi misi cerdas berbagi peran, oke ya. Apa yang diperlukan visi itu profesional, integritas. Jadi kita menyatu kayak tadi kita jadi sales, kita personal selling dan kita icon dari sebuah organisasi itu. Kemudian apa kepribadian, ya. Jadi tadi goreng kan karyawan di situ ngomongin kata ngapain lah tuh tong kerja tuh intinya. Kalau saya ngomong tentang jujur 5 ditulis dulu, saya nggak mau. Mendingan saya ngasih 10 kamu jujur. Nggak suka saya, ibu saya nggak suka. Tahu mereka kalau saya nggak jujur, karena dengan jujur itu mereka bisa hidup panjang. Kan puntennya telatna. Ilmu mana bisa diajar, kejujuran tidak bisa diajarkan. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Dia tahu kalau wah kewajibannya kudu gitu. Saya nggak bisa tidak ada tawar menawar. Kalau diajar boleh tawar menawar. Nah makanya ini harus fungsional. Jadi perannya sesuai dengan fungsi, orangnya smart, kemudian kepribadiannya bagus, ya. Terakhir Pak, nah ini struktur. Jadi struktur payungnya begitu, kelima dan terakhir alhamdulillah. Terima kasih. Nah ini Pak Simpai, ini Simpai tempat wisata saya. Dulu ini sawah semua, sawah, balong semua. Saya bikin menara di situ, jadi mantek. Ibu dosen, yang menara di tengah sawah. Jangan harus, saya harus ceritakan setiap orang. Ini biayanya 50 juta. Ya. Saya ambil yang ngerjainnya tatangan terus ngaturkan. Nu hiji tukang parkir, nu hiji tukang besi. Saya ambil tukang anak ada tukang besi. Ya alhamdulillah. Ibu Haji tengah damang yang itulah akhirnya. Jadi alhamdulillah. Ini standarnya menengah ke bawah. Jadi Bapak Supri 10.000 cekap, badai ayun-ayunan, badai berenang, badai tuang, badai bobok, nanda. Asal sampai jam 5. Di mana? Di Kabupaten Bandung. Ayo, kota mana? Paling mana? Badai Ciapus. Namanya Simpai Kinfa. Di Banjaran. Banjaran. Upami malam libur 15.000. Ini Pak, kalau ada acara keagamaan mereka nanti juga ada 400 mesisri sana manasik anak-anak. Iyalah tempat nama saya.
Konsepnya apa Bu? Duka, serasa wisata di rumah sendiri. Sedangkan konsep karena kita belinya 10 tumbal, 10 tumbal. Ternyata itu Pak yang punyanya 1 orang. Saya tidak tahu, baru setelah saya ke Mampalis, Bu, kok biasanya ibu bisa 1 dong? Bukan. Dan mau di tukang di orang Bandung, mau di orang Jakarta, mau di orang Tasik, saya nggak paham kalau itu 1 kikitir, 1 blok. Sampai kakek kok bisa ya hebat dengan hubungan, misalnya Marina Mamira. Ya, nah saya pikir jangan tahu bapak ini marikan dia punya karyawan sendiri, potongan kembang daripada stres, ya. Biur, ambak, jalan, saya sendiri yang jadi agen kerja. Alhamdulillah sekarang saya tinggalkan, ada karyawan saya juga lulusan Uniko, Kominfo, karena saya nggak punya orang komunikasi. Dia yang suka namanya bubu, ibu, di Garut, bapak, tidak bisa namanya kamu, yang namanya ibu, kata bapak. Jadi kan yang namanya saya sesuai dengan kehendak bapak. Kita budaknya bicara ibu, dilatih ku ibu dan sebagainya. Kamu kuliah, ibu dasar bapak oke pada atas saat ibu hari kuliah dari oke saja. Ya, alhamdulillah sekarang dia jadi manajer. Sudah beranak beristri dan istrinya juga jadi sarjana nurse di klinik saya. Jadi gitu ya kawin kan ini kita sepupu bapak. Jadi untuk kita bisa berbagi itu nggak usah jauh-jauh. Dulu orang Jawa turunan. Oh mau jauh-jauh antar negara ada orang berbagi itu bantu ini. Ayah asal nama cerita mas bayi naon ya. Ayah bagaimana kalau kita berbagi cek nabi teh. Kak, mama ngelamane lah cek lagi lah. Lingkungan baru ke saya itu nabi cenah. Saya ingat karena saya pernah jadi dakwah materi cuma saya tidak paham ampun anjing ya. Alhamdulillah juara kedua dan dosennya pas ngebahas Al-Quran berat abon bisa. Jadi kedua kenapa? Karena saya tidak ada mengupas bahasa Arabnya. Jadi suka ini mau ustadzah, juga ustadzahnya lulusan pesantren Aminah, lulusan sekolah umum. Jadi alhamdulillah masih bisa bergabung dengan ibu bapak. Mohon maaf ya bapak ibu kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ngapunten saya batin. Terima kasih atas pengertiannya, perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak pernah ada pertanyaan? Tapi saja ini.